tadi teman-teman baru aja menyaksikan acara press conference aku yang akhirnya bergabung di Persikota sebagai pemilih, karena teman-teman juga kemarin udah nanyain ini bener gak sih kok bisa cewek bisa punya klub bola, dan akhirnya udah terjawab semua tadi di depan bersama dengan coach, tim manajemen, dukungan Pak Wali Kota juga gitu. Alasannya pertama kali akhirnya Prilly mau ikut gabung di Persikota ini seperti apa sih awalnya? Ceritain dikit dong. Iya. Jadi awalnya itu mungkin teman-teman udah tahu ya kalau aku tuh suka banget kan sama hal baru. Tiba-tiba ntar bikin apa, tiba-tiba ntar bikin film gitu. Pokoknya aku tuh suka banget sama hal-hal baru. Terus kenapa sepak bola? Jadi adikku ini emang dia sering main bola. Terus dari dulu kita tuh udah sering nonton bola. Waktu itu aku nonton bola Indonesia lawan Filipina, Piala Dunia, terus juga kemarin AFF 2020 walaupun kita belum bisa menang. Akhirnya aku melihat bahwa sepak bola di Indonesia ini sebenarnya punya market share yang besar banget. Cuma ada yang perlu dibenahi nih. Nah, terus aku berpikir apa sih yang perlu dibenahi, yaitu grassroots-nya sepak bola Indonesia apa? Klub-klub bola yang akan melahirkan pemain-pemain terbaik yang bisa menjadi pemain timnas kita. Itu sebenarnya ide awal kenapa aku pengen punya klub bola. Terus juga aku sama Pak Wali Kota Tangerang, kita emang berhubungan baik banget. Pak Wali itu sering ngajak aku berdiskusi, bukan berdiskusi untuk klub bola ya, tapi berdiskusi untuk Kota Tangerang, terus berdiskusi untuk apapun itu. Aku juga pernah diangkat sama Pak Wali sebagai duta pajak. Nah, terus akhirnya pas lagi berdiskusi di rumah beliau, ngomongin lah Persikota, iya nih Tangerang punya klub bola kebanggaan kita, Persikota. Terus aku baca sejarahnya di mana dulu Persikota itu disebut bayi ajaib karena selalu membanggakan warga kota Tangerang, selalu juara. Akhirnya kan karena aku udah punya keinginan pengen klub bola, terus tiba-tiba aku melihat Persikota yang aku lihat potensinya sangat besar untuk bisa maju ke Liga 2 sampai Liga 1. Ya udah akhirnya izin Pak, boleh gak saya gabung ke Persikota, dan dapat sambutan yang sangat baik dari tim dan Pak Wali. Jadi ya udah lanjut deh akhirnya gitu. Tapi itu sebenarnya melalui diskusi yang panjang banget. Memang kelihatannya kayak dadakan ya, karena aku kan nggak pernah share ya. Maksudnya aku tuh bukan tipe yang kalau belum jadi atau masih proses aku udah share di Instagram, itu enggak. Jadi pas udah fix, udah ketok palu nih, oke fix saya bergabung, baru di postingan yang lama, yang lagi diskusi apa gitu. Sebenarnya itu prosesnya udah panjang banget. Dari kapan kah prosesnya mungkin? Tahun lalu mungkin ya. Tahun lalu tuh udah sering berdiskusi sama Pak Wali. Cuma belum begitu spesifik soal klub bola, cuma sering berdiskusi dan sering ketemu aja. Terus beberapa bulan belakangan ini kita ngomongin klub bola, dan akhirnya aku melihat juga kemampuan aku nggak mau kerja tapi akunya nggak mampu gitu. Terus kalau misalnya teman-teman bilang ikut-ikutan kali ya, sekarang juga saham sama NFT lagi naik nih, tapi aku nggak ikut-ikutan beli saham dan NFT karena aku nggak ngerti. Tapi aku pelajarin dulu gimana sih caranya punya klub bola, terus cara bikin klub bola ini maju gimana. Terus aku pelajari gitu semuanya, ngobrol sama tim Persikota juga, ngobrol sama jajaran direksi juga. Akhirnya aku ngelihat diri aku bahwa oke, aku mampu. Setelah aku melakukan diskusi, ngobrol panjang, oke, aku mampu, dan akhirnya aku mau gitu. Karena cewek pertama ya, jadi mungkin orang aneh ya ngelihatnya. Jadi pas aku pertama kali mengumumkan, itu banyak banget yang curiga siapa orang di belakang aku gitu kan. Aku sih cukup ketawa aja, dan teman-teman boleh cari tahu sendiri karena memang tidak ada orang di belakang saya, nggak ada orang, ini nggak ada unsur politik sama sekali, nggak ada satupun orang yang nge-push aku dan hanya menjadikan aku boneka aja untuk berdiri di depan gitu. Enggak, aku kerja keras untuk klub bola Persikota. Aku meluangkan waktuku. Aku kerjaan bukan cuma ini doang ya, tapi aku committed 100% meluangkan waktuku. Dan itu juga kenapa alasan aku ngambil Persikota, karena deket juga dari rumah, jadi aku bisa bolak-balik ngontrol mereka latihan, meeting, bahkan kadang meetingnya di rumah. Itu memang karena aku kerja keras gitu. Jadi nggak ada orang di belakang aku atau orang yang ngumpet di belakang aku sebenarnya yang ngerjain orang itu, nggak ada. Emang aku mengajukan diri untuk Persikota, dan kita sama-sama berjuang gitu di sini. Jadi ya mungkin gosipnya kan kesana kemari ya karena aku perempuan satu-satunya. Tapi ya kenapa harus underestimate sama perempuan? Perempuan juga bisa gitu. Bisa bilang kan ini nggak murah ya? Merogoh koceknya berapa sih ke Prilly sendiri mungkin? Nah, kita tuh bukan perusahaan terbuka. Jadi untuk
berapa persen akuisisi dan berapa uang yang aku keluarkan itu belum boleh kita umumkan gitu. Kita masih berdiskusi juga sama beberapa pihak, cuma nanti pasti ada waktunya juga kok akan diumumin gitu. Aku sih bisa bilang karena aku orangnya juga nggak mau setengah-setengah ya dalam kerja. Jadi ini aku bisa dibilang mengorbankan waktu tidurku untuk Persikota ini. Karena banyak kan yang harus kita urusin gitu segala macam. Tapi ya demi kemajuan Persikota yang namanya kerja, dan ini udah pilihan aku, harus aku hadapi gitu. Dan melihat mereka latihan, menyemangati mereka latihan, terus juga aku baru tahu ternyata setelah latihan pemain harus kayak gini, harus kayak gini. Ada ininya gitu, ada prosesnya dan ada protokolnya. Oh gitu ya coach, saya nggak tahu. Kayak kemarin aku pengen ngajakin, yuk tim Persikota setelah latihan nonton yuk gitu kan. Ternyata nggak boleh pelatihnya karena harus ice bath, harus apa. Jadi aku juga di sini kan masih baru ya, masih nggak tahu. Jadi aku benar-benar pas mereka latihan aku datang, uji coba aku datang untuk melihat oke, kayak gini latihannya seperti ini. Oh gini caranya coach untuk melatih para pemain supaya dia bisa maksimal tandingnya. Dan insya Allah kita tanggal 6 akan tanding ya, dan doain aja nanti aku insya Allah datang. Yang pasti orang tua aku itu kan open minded banget ya. Mereka tuh udah sering aku kasih surprise gitu. Kayak tiba-tiba nanti aku buka ini, tiba-tiba aku bikin film, terus tiba-tiba aku akhirnya berdiskusi sama papa, kalau punya klub bola gimana ya gitu. Dan papa aku juga sangat banyak membantu karena klub bola ini kan bisa dibilang lapangannya yang dominannya laki-laki ya. Jadi papa aku juga surprisingly semangat sekali untuk membantu aku di Persikota gitu. Jadi kadang kalau aku nggak bisa meeting, dia yang meeting. Kadang dia juga kasih aku banyak banget saran, gini loh caranya, gini loh caranya. Jadi pas aku share ke papa, dia kaget karena kayak yakin bisa nanti gimana respon orang, kamu perempuan gitu, masih umur segini juga tiba-tiba ngambil langkah ini. Tapi aku bilang ya kenapa enggak, kan akunya juga bisa, nanti kita bisa buktikan ke bagaimana Persikota kedepannya gitu kan. Akhirnya ya papa aku banyak menyarankan dari segi bisnis, dari segi klubnya sendiri. Terus juga dia semangat karena ini kan adalah hal yang dia suka juga, dia suka bola gitu, jadi dia semangat. Cuma kalau mama aku, dia benar-benar menyerahkan apa yang menurut aku keputusan terbaik gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.